Ya iyalah, kita harus latihan mental yang lebih tinggi. Jadi kalau saya tanyakan tim saya tuh dia dikomplain, oh Anda mau naik kelas, bisnis kita mau naik kelas nih, gitu ya. Karena banyak komplainan, banyak tantangan, jadi mentalnya harus disiapkan, gitu ya. Terus dia berpikir, kalau saya tidak ada, kamu tidak ada, bisnis itu pasti akan berhenti. Ya enggak teman-teman? Lah kita kepala produksinya, salesnya, bagian keuangannya, desainernya gitu ya. Kalau saya tidak ada, pasti kamu bingung gitu, nyuruh siapa? Kamu mau jadi tukang desainer gitu ya. Jadi akhirnya kita gitu, akhirnya kita berani untuk coba ada CEO-nya gitu, kita angkat CEO gitu ya. Walaupun CEO-nya mungkin mumet, ini perusahaan kok gak karu-karuan gitu ya. Loh kamu diangkat di sini biar mumetnya jangan ke aku gitu ya. Jadi waktu itu CEO benerin dikit-dikit itu, dikit apa, ada bagian apa, ada sebagian ada. Otomatis teman-teman tambah banyak nggak membangun perusahaannya itu? Karena dulu kan kita kepala produksi, kita bagian keuangan, kita marketing harus membangun bagian-bagian orang yang direkrutnya tambah banyak gitu ya. Tambah banyak gitu ya. Mungkin awal jadi CEO pasti mumet, ini perusahaan nggak jelas gitu. Istilahnya uang saya juga uang perusahaan. Akhirnya mulai dari situlah saya digaji, suami juga digaji gitu ya. Kalau kita nggak digaji biasanya ibu-ibu itu yang merasa uangnya banyak jadi belanja bisa nggak terkontrol gitu. Padahal itu untungnya belum banyak gitu. Akhirnya saya digaji, disiplin gitu ya. Mulai saat itulah dibenahi gitu ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Terus sempat berpikir bisa gaji enggak ya gitu ya, tim saya yang banyak. Tetapi alhamdulillah sekarang banyak tim tuh bisa gaji gitu ya. Ternyata yang mikirin gaji bukan saya gitu ya, mungkin gaji CEO dan teman-temannya ya Pak ya. Jadi akhirnya kita berpikir awalnya mungkin susah, tetapi kesininya tuh pasti teman-teman bisa berpikir yang lebih luas lagi. Bisnis kita mau dibawa kemana gitu ya. Saya ibaratnya kita sebagai business owner itu sebagai kapten kapal yang melihat perusahaan kita mau dibawa kemana. Akhirnya setelah itu kita scale up kepada tim. Saya scale up nih, tahun ini harus sekian gitu. Kita sampaikan kepada tim gitu ya. Yang mereka yang menerjemahkan dalam sehari-harinya. Walaupun belum ideal gitu ya. Tapi pasti lebih inovatif dibandingkan kita mikir sendiri. Kalau kita mikir sendiri baru mikir aja udah ditagih bahan. Baru mikir ini sudah dikomplain sama konsumen gitu. Tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana bisnis kita ke depan. Yang hariannya itu serahkan tim aja gitu ya. Kita sebagai business owner memikirkan bagaimana bisnis ini ke depan, bagaimana bisnis ini arahnya gitu ya. Jadi makanya 2017, 2019 saya membangun tim dan alhamdulillah timnya sudah mulai terbentuk dan rapi gitu ya. Nanti tanyakan ke Pak Riri gimana membangun timnya ya, orang-orangnya, detail-detailnya beliau yang tahu banyak gitu ya. Paling dia laporannya Bu kurang direksinya kurang ini, manajernya kurang ini gitu ya. Karena saya berpikir katakan pada tim bahwa bisnis itu harus sampai 100 tahun. Kalaupun saya tidak ada, bisnis ini harus ada gitu ya. Minimal itu amal ladang kita ya gitu teman-teman. Kenapa bisnis-bisnis di luar negeri itu bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Walaupun itu idealis kita gitu. Kalaupun tidak tercapai tidak masalah. Yang penting kita sudah punya mimpi, sudah punya keinginan. Malu nggak? Nggak ada yang dimalukan gitu ya. Gitu. Hak kita untuk bermimpi, sebelum mimpi dapat pajak ya. Masih. Kalau orang bisnis kan bicaranya pajak juga ya gitu. Karena itu bagian dari satu sistem yang harus kita benahi. Jadi 2017, 2019 saya membangun tim dan alhamdulillah ada timnya gitu ya yang operasional sehari-hari mereka kerjakan gitu ya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Kalaupun sekarang timnya baru suami istri, ada satu karyawan, anggap aja saya direktur, mungkin CEO, kamu bagian keuangan, jadi banyak jabatannya juga nggak masalah. Yang penting itu sudah dibuat struktur organisasi gitu ya. Itu mengawali yang lebih baik untuk merapikan perusahaan gitu ya. Yang 2019 itu yang
Ya sebenarnya mulai 2018 kita ada sistem untuk scale up itu ada Nibras House ya Pak ya. Nibras House itu bagian dari sistem untuk scale up bagaimana produk-produk kita bisa banyak yang terima. Karena gini, saya jadi ingat gitu ya. Kalau kita punya produk itu gini ya, kita punya produk kita harus bagus, persepsinya harus bagus. Itu akan luar biasa. Kalau produk kita bagus, persepsinya tidak bagus, penerimaannya, grafiknya itu akan biasa. Produk kita tidak bagus, persepsinya bagus, pertama bagus, lama-lama grafiknya, penjualannya akan turun. Jadi saya ingat awal-awal buat Nibras itu, produknya bagus, persepsinya nggak bagus. Karena apa? Fotonya pakai patung gitu. Pakai patung nggak pakai model gitu, zaman dulu gitu ya. Jadi akhirnya ternyata setelah konsumen terima, oh Bu ternyata produknya bagus tapi fotonya jelek gitu ya. Jadi penerimaannya itu akan begini. Tapi kalau pernah saya buat produk bagus zaman sekarang ya, terus fotonya jelek gitu ya, ya akhirnya begini juga gitu ya. Yang bagus itu Anda membuat produk yang bagus, persepsinya bagus, persepsi itu mungkin fotonya, realitasnya gitu, pasti akan diterima. Tapi kalau teman-teman fotonya bagus, produknya jelek, pasti lama-lama akan habis, gitu ya. Jadi seperti itu yang harus kita bangun ya. Jadi realitas produk dengan gambar harus sama. Kalau bisnisnya mau panjang, kalau di online itu kan kadang-kadang pengalaman saya beli di online itu kan fotonya bagus, kelihatan besar, pas terima kecil gitu ya. Ya itu kan memang untuk bisnis-bisnis yang nggak jangka panjang gitu ya. Yang penting jualan gitu ya. Yang penting jualan. Tapi kalau teman-teman ingin bangun bisnis harus persepsinya bagus, produknya harus bagus gitu ya. Itu ya ini sudah kita mau 2020 sudah kita canangkan bahwa menjadi internasional brand ya Pak. Biasa kebanyakan mimpi ya gitu ya. Pertama itu gini teman-teman. Pertama itu kita bermimpi dulu, mengawali, lama-lama akhirnya bisa terwujud kalau energi kita ke sana gitu ya. Saya ingat waktu beliau itu meluncurkan karena beliau pertama-tama itu jadi tukang produksi jilbab loh. Jangan dikira itu. Jadi beliau itu saya angkat gini, Pak saya pengen buat jilbab. Ya udah saya buatin. Jadi kepala produksi bagian jilbab itu. Setelah itu beliau ke marketing, terus terakhir ada naik jadi CEO gitu ya. Jadi waktu dia jualan Nibras House itu membawa kemana-mana nggak ada yang beli tuh. Ya Pak setahun itu nggak ada yang lirik teman-teman itu. Tapi semangatnya luar biasa. Kadang-kadang Allah itu mengasih kita kesabarannya itu yang luar biasa sampai ada momentum itu Allah kasih gitu ya. Kalau bahasa saya seperti itu. Setahun jualan Nibras House ke sana-sana itu apa sih makanan apa sih? Sampai Desember itu ada satu yang closing ya Pak ya. Satu closing habis itu berapa lagi? 3 bulan ya Pak. 3 bulan. Habis itu 2 bulan. Habis itu 1 bulan. Habis itu setiap minggu ada launching ya. Targetnya 1 hari launching 1 ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan menyerah gitu ya. Sampai sekarang yang dikejar-kejar dan dimarah-marahin gitu ya. Gitu ya. Awalnya itu nawarin kemana-mana, bawa mobil sendiri, saya tahu ke Lampung kemana, nggak ada yang respon. Ada satu yang respon pun orangnya itu yang respon ya nggak punya duit gitu ya. Dan yang mau masalah, yang mau bisnisnya mau udah mau dideret lah dari distributor gitu ya. Dia selamatkan itu gitu ya. Akhirnya dia tumbuh gitu ya. Setelah 3 bulan ada yang pengen, 2 bulan, 1 bulan. Sekarang itu tiap minggu itu kita ada launching 6 sampai 7 ya, Nibras House gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga itulah awal dari scale up kita ya gitu ya. Ya tahun ini karena tiap tahun kita ada tema ya. Tema untuk scale up itu apa gitu ya. Yang penting itu begini teman-teman. Tahun ini mau apa sih scale up kita? Tahun ini kita mau berpikir apa sih gitu ya. Brand mau jadi internasional brand gitu ya. Jadi internasional brand itu begini loh Pak. Aku bilang kita itu melihat pesaing kita itu bukan kanan kiri busana muslim. Udah harus lihat merek-merek yang internasional. Gimana sih caranya gitu ya. Jadi kalau ada kanan kiri, ya kita harus tetap berpikir yang jauh bagaimana internasional brand. Nyampainya kapan bukan urusan kita, yang penting energi kita ke sana gitu ya. Jadi tantangannya apa gitu ya? Ibu harus fashion show-nya ke Paris Week kemana gitu. Walaupun kemarin fashion show ke Paris sedikit ya
akhirnya energinya ke sana gitu ya. Nanti produknya apa nih Bras? Hehe, urusan belakangan kalau produk gitu. Yang penting energi kita itu ke sana gitu ya. Teman-teman juga nggak apa-apa gitu ya. Saya tuh mau ngalahin nih Bras nanti. Iya, saya juga mau lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi harus setinggi-tingginya punya obsesi gitu ya. Kalau nggak nyampe Bu, yang penting tinggi dulu gitu ya. Dan terus melakukan. Kalau teman-teman banyak mimpi tapi tidak action ya sama saja gitu ya. Sekolahnya sudah disediain TDA. Di TDA banyak orang-orang hebat yang nggak kelihatan. Saya yakin sebenarnya yang bukan saya yang hebat, di sini pasti banyak yang hebat gitu ya. Kebetulan aja TDA kenalnya sama saya mungkin ya. Cari yang lebih hebat lagi gurunya gitu ya. Tapi pasti teman-teman, karena saya tahu di lingkungan fashion itu banyak yang lebih hebat gitu ya. Mungkin tidak hanya produk muslim ya, banyak di luar sana yang lebih hebat dan saya tahu gitu ya. Ya, teman-teman bisa belajar dari mereka. Insya Allah kalau di TDA itu luar biasa. Mereka mau berbagi, mau sharing gitu ya. Dan itu gratis. Kalau teman-teman pakai coach mahal banget kan ya? Iya nggak teman? Saya pernah pakai coach itu, coaching itu setahun ya. Setahun itu pertemuannya sebulan sekali ya Pak. Sebulan sekali itu hampir setengah M. Cuma datangnya 1 jam atau 2 jam ya. 1 jam ya. Tapi ya saya ambil satu benang merahnya gitu ya. Jadi jangan menyesal sudah mahal nggak dapat apa-apa, pasti nggak dapat apa-apa, tapi dapat satu motivasi, gitu ya. Walau tim saya juga gerundelannya dapat apa sih? Biarin saya pokoknya kalian harus saya masukkan gitu. Yang penting motivasi, yang penting sama coachnya ditanyain gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kita ambil gitu ya. Ongkos belajarnya itu mahal. Jadi kalau di TDA itu saya katakan murah banget gitu ya. Dan luar biasa lah gitu, karena saya dulu belajar dari TDA. Jadi karena mungkin kita belum punya coach, pakai coach gratis aja di TDA gitu, karena coach itu mahal ya, sampai saya pernah Mbak Temi, gitu ya. Ini mengingat waktu mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya ya. Ini saya summary-kan sementara ya. Jadi visi misinya Nibras ini luar biasa ya, memberikan manfaat, inovasi terus menerus. Kemudian masalah itu pasti ada. Ya benar ya. Jadikan masalah itu ongkos sekolah. Nah yang paling penting itu nggak habis semangatnya. Ini pesan buat teman-teman ya. Terus kalau mau growth, bangun sistem dan tim. Nah teman-teman ada yang follow Instagramnya Nibras nggak? Ada. Banyak pertanyaan nggak sih ketika ngeliat Instagramnya? Saya sendiri jujur ya, saya baru terekspos dengan brand Nibras ini hari ini Bu. Saya udah ada 20 pertanyaan loh. Ya, kalau saya yang nanya semua kayaknya sayang banget gitu ya. Ya. Bu, artinya Nibras itu apa Bu? Nibras ya. Nibras itu sebenarnya nama anak saya gitu ya. Kalau saya konsultasi sama pakar branding itu Pak Bi dulu, ibu tidak kreatif ya? Iya, masa tidak kreatif gitu ya. Nibras itu artinya permata atau berlian. Untung ibu sukses. Kalau nggak sukses, ibu dituntut sama anak gitu ya. Ada beban murah. Jadi Nibras itu anak nama saya yang ketiga. Kebetulannya waktu itu tagline-nya cantik dan unik. Memang kebetulan karakter anaknya itu juga unik gitu ya. Karena perempuan ya pasti cantik ya. Kalau cowok ya ganteng gitu ya. Jadi itu nama anak saya. Tapi teman-teman jangan ikutin ya, nanti kalau nggak sukses dituntut anaknya itu bisnisnya. Untuk bisnisnya sukses jadi masih lumayan lah, anaknya cukup bahagia. Ini saya oke. Untung saya baru mau nanya nih dari setelah. Boleh Bu Fitri dibantu, Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nindya Bu. Usaha saya di bidang perlengkapan bayi, baby shop, perlengkapan bayi dan anak. Yang saya tanyakan, dan kebetulan saya ini merupakan generasi kedua dari baby shop saya. Dan yang ingin saya tanyakan kan Ibu tadi sistem manajemennya udah, Ibu CEO, Ibu ada hire CEO dan yang lain-lain. Apakah Ibu kepikiran nggak sih untuk sebenarnya meneruskan usaha Nibras ini ke anak? Sedangkan tapi kan Ibu kan sebenarnya apa ya, sebagai owner aja, nah CEO ada lain. Nah apa Ibu sebenarnya udah anakku nanti terserah mau apa, atau Ibu sebenarnya adalah anak yang nanti bakal melanjutkan usaha Nibras ini, tapi sistemnya apa, pakai rekrutmen dulu, jadi dia harus tahu dari awal, atau yaudah langsung masuk aja kayak family business lainnya, seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau saya sih sudah menyampaikan ke anak-anak bahwa
nanti kalau kamu masuk dalam generasi Nibras itu pun tidak langsung ada jawaban, mulailah dari bawah karena di kita juga sudah ada HRD ya dan sebagainya ya, ikutin sistem gitu ya. Kalau